Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum P3 Suharso Monarfa, Ketua DPP P3 Jawa Tengah Bapak Sohan, pengurus-pengurus DPP yang lain, ada Pak Susani, ada Mas saya, Mas Aam, Mas Arwani Daifur, Mas Arwani Tomahi, ada pengurus DPP P3, saya Kiai Citat Yasin, adik saya PLT P3 DPD Rembang, adik saya Zainul Umam, semua teman-teman saudara-saudara yang mengkhidmati P3 yang saya hormati, semua pecinta P3, semua pecinta Kiai Maimun yang saya hormati. Berbicara mengenai Kiai Maimun Zubair, tentu banyak hal yang disaksikan orang banyak dan itu nggak perlu diperdebatkan lagi karena sudah mutawatir ma'ruf bahwa beliau sangat loyal dengan bangsa ini, dengan kebersamaan ini, dengan NKRI. Dan diantara ciri khas beliau kalau menjelaskan tentang PBNU adalah akronim dari PBNU adalah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI harga mati, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Beliau sangat NU karena beliau mustasyar di PBNU. Beliau juga sangat nasionalis. Tanda nasionalis yang bisa kita kenali adalah di beberapa acara sampai beliau pakai slayer atau pakai apa yang menandakan merah putih di beberapa acara dengan tentara, dengan polisi. Aktivitas beliau juga seperti itu. Beliau sering punya tamu dari umarok, dari pejabat, dan juga sering bertamu ke mereka. Semua itu menandai kepastian bahwa tidak perlu ada benturan antara ulama dan umarok. Dan itu pula menjadi fikih kita bersama sebagai santri bahwa Indonesia harus damai, Indonesia harus baik. Karena kalau Indonesia chaos, maka kesalahan kita adalah seorang mukmin saling bunuh, anak bangsa saling bunuh. Dan itu harus kita jaga, baik secara doa, kita selalu berdoa sama Allah supaya bangsa ini baik-baik saja. Karena diantara kenikmatan yang diterapkan Allah adalah bahwa Allah adalah Zat atau Tuhan yang mendamaikan antar hati manusia. Dan diantara sikap politik yang diambil Mbah Mun, beliau ketika sebelum haji, kita tahu beliau ketemu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai simbol nasionalis religius. Mbah Mun tentu makili religius, Bu Mega makili nasionalis. Beliau juga sering ketemu beberapa tokoh politik, diantaranya Ketua Nasdem dan beberapa tokoh yang lain, mulai dulu Pak JK dan Pak SBY dan semuanya. Semua ini kita sebagai santrinya menafsirkan tunggal betapa pentingnya damai, pentingnya mendengar, pentingnya saling melengkapi, saling mensupport. Bangsa ini hanya bisa berdiri dengan tokohnya para ulama, terpelajarnya anak bangsa ini, terdidiknya anak bangsa ini, semuanya komitmen untuk bangsa ini supaya baik, supaya maju, supaya tertib. Jangan sampai bangsa ini kemudian karena kita tidak puas, kemudian kita merusak bangsa sendiri. Kalau kita tidak puas, kita harus ikut bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Sehingga seperti tradisi orang-orang yang loyalis, bahwa semua kekurangan yang kita alami, kita semua berkontribusi ingin menyumbang, bukan ingin merusak. Saya di antara murid beliau yang selalu menulis tentang manhajul fikih siasi, jadi metode fikih siasah Mbah Maimun berdasar literatur kitab-kitab salaf atau kitab-kitab referensi orang-orang dulu. Dan beliau memang diantara yang sangat berkeyakinan pentingnya ketersambungan sistem negara dengan sistem keulamaan atau sistem keulamaan mewarnai sistem negara. Di antara tulisan saya tentang beliau, pernah saya baca ketika acara di hari-hari beliau, hari keberapa, Al-Intisar Limadhabi Syekhina, saya menulis teks dari kitab Al-Ihya di kitab saya cetakan DKI juz 4 halaman 139. Di situ dijelaskan bahwa seorang ulama atau seorang kiai atau seorang tokoh agama membutuhkan satu payung politik atau satu payung hukum negara supaya dijamin keberlangsungan melakukan
aktivitas keagamaan seperti sholat, seperti haji, seperti puasa. Di teks Ihya itu dijelaskan wa ala hadzal qasti kanal anbiya alladzina la mulka lahum wa la sultanata yurauna salatin wa tubuna indahum alja. Wa kadzalika ulama uddin la ala qasti tanawul min khazainihim wal istiqsar wal istiqsar fid dunya bi mutaba'atihim. Jadi para nabi dan itu diikuti tentu oleh para ulama selalu menjaga hubungan baik dengan para raja, para penguasa, supaya para ulama ini punya otoritas untuk supaya agama ini dijaga. Jangan sampai negara ini berbenturan dengan ulama. Tentu ulama dekat dengan mereka yang masih orisinil, tujuannya adalah supaya agama ini punya haris, punya backup. Jangan sampai misalnya di Indonesia beberapa hal-hal yang nggak benar punya backup oleh oknum tertentu, sementara agama malah nggak punya backup. Ini nggak boleh terjadi. Dan cara paling efektif adalah para ulama dan umarok bekerja sama untuk bangsa ini. Kita tahu tentu keinginan ulama tidak beredarnya narkoba yang bisa meracuni bangsa ini. Dan tentu ulama terima kasih dengan BNN, Badan Nasional Anti Narkoba yang sangat bagus untuk melawan narkoba. Begitu juga di mana-mana ulama itu nggak suka sama korupsi, nggak suka sama kecurangan. Negara juga mendirikan itu, ada KPK. Dan ulama juga sangat menghormati musyawarah kebersamaan rembukan, dan negara punya sarana itu, yaitu ada DPR MPR. Sehingga dari sekian kelaziman ini, setahu saya lewat ajaran Mbah Maimun selalu mengajarkan bernegara yang baik, mengakui NKRI. Karena dulu Mbah Mun tentu ngaji sama Mbak Karim dan ngaji sama Mbak Zubair, pesan beliau juga seperti itu. Dan dulu Ki Hasyim Asy'ari punya putra namanya Gus Wafid, juga Menteri Agama, artinya mengakui sistem negara ini. Mbah Maimun punya putra Gus Yassin, Wakil Gubernur, juga punya putra Gus Kamil yang dulu Ketua DPRD, hanya mengakui sistem negara ini. Dulu Ki Haji Mbah Maimun juga pernah DPR RI, pernah DPR Jawa Tengah. Dan keluarga Jombang yang juga referensi kita, Ki Wahab Hasbuah, dulu punya anak Wahid yang jadi Menteri Agama juga. Kiai Ahmad Siddiq juga pernah jabat Ketua KUA dulu di Jawa Timur. Semua ini menunjukkan bahwa perilaku kita ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah atau umumnya para kiai pesantren adalah tidak ada masalah hubungan dengan negara. Maka kita semua berharap umaroknya juga menghormati ulama, ulamanya juga menghormati umarok, sehingga dengan demikian kita selalu ingin, dan kita tidak akan berhenti ingin, tidak berhenti berharap bahwa negara ini setidaknya kita selalu berkeinginan sebagai baldan thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya sering sekali mengamini doa Mbah Maimun, nggak pernah lupa mendoakan Indonesia dengan cara apapun, sampai sering saya melihat beliau menangis untuk bangsa ini. Sehingga lewat tulisan kecil ini saya punya makalah tentang beliau, dan itu hasil referensi murni ansih dari tek-tek dulu, tidak saya gubah, tidak saya tidak saya simpulkan sendiri. Memang benar-benar makna teks itu seperti itu, yaitu teks fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zuma minhu. Inna makanal kita haitsu taqal nas falam makanatil hujna wa dawaatil harbu wa amana nasu ba'duhum ba'da wal taqaw fatafawadu fil hadis wal munaza'ah falam yatakallam ahadun fil islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Jadi bagi orang-orang yang ingin Islam ini diterima di Indonesia sebagai agama mayoritas, juga kita ingin selalu lebih baik, lebih berkembang lagi, bahwa ketika Fathu Makkah yang paling diinginkan Nabi adalah orang boleh mendiskusikan Islam secara terbuka. Toh ketika Islam didiskusikan secara baik, secara terbuka, pasti orang yang berpikir secara objektif akan memeluk Islam. Sehingga di sini Mbah Mun berkesimpulan bahwa Islam itu bisa sangat berkembang dengan cara damai. Toh kalau ada diskusi ilmiah atau diskusi apa saja, bicara akhlak Islam terbaik, bicara tauhid untuk Islam terbaik, bicara sistem juga Islam terbaik. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan sistem terbuka ini, karena ketika orang tafawadu fil hadis, mereka akan bicara Islam. Dan kata Imam Zuhri,
setiap yang bicara Islam yaqilu syai'an pasti dakhala fihi, pasti akan tertarik dengan Islam. Ini tentu tidak mewakili semua pikiran besar Mbah Mun, tapi setidaknya ada kesaksian bahwa ketika Gus Yassin jadi wakil gubernur atas perintah Mbah Maimun dan direstui Mbah Maimun, itu artinya Mbah Mun secara ikrar, baik kaulan wa fi'lan, baik secara fatwa maupun secara perilaku bergabung dengan negara ini karena beliau sangat ingin NKRI, sangat ingin semuanya baik-baik saja seperti zaman Wali Songo sampai sekarang kita jaga hubungan ulama dan ulama. Semoga P3 sebagai partai yang berasaskan Islam juga bernegara secara baik, meneruskan pikiran-pikiran besar. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.